Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di kesempatan video kali ini saya ada servisan HP Vivo. Kondisi LCD-nya seperti ini ya. Jadi ini Vivo tipe Y16 kalau nggak salah ya. Nah ini minta digantikan LCD yang baru karena ini LCD-nya udah ada tompelnya. Nah, jadi yang punya kurang nyaman ya dan pada retak juga dan minta digantikan satu set LCD-nya. Jadi bukan hanya gelasnya aja ini yang saya ganti guys, satu set ya. Nah jadi kali ini saya akan buka dulu backdoor bagian belakang karena ini bagian backdoornya di lem. Jadi harus kita hangatkan dulu dengan blower agar lemnya eh, mudah kita seset seperti ini ya. Nah ini saya seset menggunakan bekas temper glass, bukan kaca temper glassnya ya, tapi plastik pelindung temper glassnya. Nah ini saya jadikan untuk nyeset backdoornya guys. Jadi frame dan backdoornya ini terpisah ya, nggak nyatu ini guys. Bukan frame sih, apa bezel ya, bezelnya ini nyatu. Nah sekarang saya akan melepaskan sekrup-sekrupnya dulu, atas bawah ini disekrup ya, untuk melepaskan bezelnya. Ya untuk akhir-akhir ini saya jarang banget bikin konten ya, apalagi bikin konten servisan power tool. Ya pasti kalian udah pada tahu ya, kalau misalkan kalian sering nonton video saya, alasannya pasti udah tahu ya. Karena untuk sekarang dan kedepannya mungkin saya akan lebih fokus mengurus usaha milik pribadi dulu, yaitu di bidang servis HP sekalian konternya ya. Jadi untuk servisan mesin power tool mungkin agak jarang, tapi kalau ada bahan kontennya ya pasti saya jadikan konten juga. Nah di sini udah saya siapkan LCD yang barunya, cuman ini bukan original ya, ini seri N8 ya, lumayan sih kualitasnya, bagus juga, saya sering pakai seri ini. Nah sebelum saya rakitkan ini akan saya cek terlebih dahulu ya untuk dari gambar dan juga sentuhannya. Jadi sebelum saya rapihkan biasanya saya cek seperti ini dulu. Nah kita coba hidupkan. Oke, gambarnya sepertinya sih aman ya. Ini baterainya lowbat guys. Nah untuk gambar sih bagus ya, kita coba sentuhannya, kita coba geser-geser apakah semuanya bagus sentuhannya ini, kecerahannya oke, main juga ya. Nah berarti kondisi LCD-nya aman, tinggal kita bongkar dulu LCD yang lama. Nah di sini kita harus melepaskan baterainya terlebih dahulu. Ini baterai tanam ya, Vivo Y16. Kemudian kita klet plastiknya, lalu kita tarik fleksibel LCD-nya. Lalu sekarang kita blower LCD-nya ya, untuk melepaskan lemnya guys, lem dari frame-nya. Nah biasanya suhu blower yang saya pakai untuk memanaskan LCD itu di angin 3 dan suhu panasnya 300. Oke, sekarang tinggal kita seset LCD-nya. Kita lepaskan dari frame-nya guys. Nah ini udah cukup mudah ya. Oke, setelah LCD-nya kita lepaskan, selanjutnya kita bersihkan lem-lem pada frame-nya ya, sisa-sisa lemnya. Kemudian ini saya lepaskan juga segelan LCD yang barunya. Ini kebetulan udah saya bersihkan ya di bagian frame-nya. Lem-lem yang tersisanya itu udah bersih.
Kita coba presisikan dulu ya sebelum kita lem. Nah, pastikan LCD yang baru dengan premnya ini presisi. Apabila sudah cukup presisi, selanjutnya kita ke tahap pengeleman. Nah, di sini di bagian sensornya sengaja ya saya kasih sedikit supaya tidak menutupi sensor proximity-nya. Kita beri lem sedikit, gak usah banyak-banyak ya, biar gak terlalu melebar gitu. Yang penting semuanya terisi nih guys. Nah, hati-hati di bagian sini ada kameranya ya, di bagian tengah. Jadi ini gak terlalu saya kasih lem. Oke, kemudian kita presisikan lagi. Jangan terlalu ditekan ya LCD yang barunya ini. Nah, biasa saya gunakan karet untuk ngepresnya. Karena kalau pakai penjepit LCD itu terlalu kuat ya tekanannya, jadi takutnya nanti beresiko ke LCD yang barunya. Jadi biasa saya gunakan metode seperti ini, yaitu menggunakan karet. Nah, biasanya saya kayak gini aja ya. Oke, setelah kurang lebih 2 jam ini saya biarkan dan udah cukup kering juga. Kita lepaskan lagi karet-karetnya, kemudian kita rapikan fleksibel, kita pasangkan dulu ke konektor mesinnya. Lalu kita rapatkan lagi plastik pelindung fleksibelnya ya. Sekarang kita pasangkan kembali baterainya. Dan kita pasang konektor baterai. Kemudian kita pasangkan lagi, di sini ada sensor fleksibel, sensor fingerprint atau sidik jarinya ya. Dan kita rapatkan lagi bezel ke premnya. Oke, kita coba hidupkan dulu sebelum saya baut ya. Sambil menunggu ini kita kasih skrup dulu, kita pasangkan dulu skrupnya. Oke, ini sudah nyala ya, gambarnya aman. Kita coba cek sentuhannya lagi. Oke, sip. Kita buka dulu plastik pelindung LCD nya, kemudian kita pasangkan semua skrup-skrupnya. Nah, jadi ini seperti biasa saya mengerjakan power tool ya, saya cek dulu baru saya skrup semuanya ya. Jadi terbiasa seperti ini sih guys. Oke, LCD nya sudah berhasil kita ganti. Jadi cukup mudah banget ya untuk cara mengganti LCD Pipo Y16. Selanjutnya tinggal kita pasangkan backdoornya. Jadi nanti di bagian backdoor belakangnya itu bisa kita kasih lem LCD untuk merekatkannya. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.